warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur dan memuji Allah. Dengan rahmatnya pada malam ini kita berjumpa kembali dalam rangkaian kaji rutin ini. Para jamaah, mudah-mudahan diiringi hidayah taufik Allah, mudah-mudahan pula rahmat maghfirah berkahnya dapat kita raih, mengantar kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, berkenaan dengan hak-hak, setelah berbahas tentang hak-hak Allah pada manusia, lalu ada hak-hak sesama manusia. Yang paling dekat terlebih dahulu adalah hak orang tua. Hak orang tua pada anak. Para jamaah, Abu Lais memberikan satu uraian, keterangan bahwa lil walidaini 'alal waladi asyru hukuk. Orang tua itu mempunyai 10 hak pada anak. Kemarin sudah sampai nomor 3. Dari nomor 1 mengenai makan, 2 mengenai pakaian, nomor 3 mengenai khidmah pelayanan. Nah, kemudian dari situ yang hidup ini paling prinsip memang sangat diperlukan itu kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan. Maka bila orang tua itu perlu itu dan kita bisa memenuhi, penuhi. Kalau kita bisa memenuhi, memang beberapa keterangan yang lalu, kalau masih muda orang tua enak ya, dia akan mencari sendiri. Lebih-lebih 3 ini, pangan, sandang. Tapi kalau sudah sepuh, tua, ya orang tua ya tua, tapi tua sangat tua kadang-kadang masa. Tidak bisa apa-apa, itu kembali seperti semula. Kata Allah dalam ayat, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Siapapun orang kalau dipanjangkan umurnya sampai haram itu usia yang sudah tidak berdaya, Syekhul Haram namanya, sepuh yang sangat tua. Nabi tidak mengingini itu. A'udzubika minal haram. Dari diantara doa perlindungan Nabi itu kepada Allah, ya Allah, saya mohon perlindungan dari usia yang gak kuat belas itu, melakukan digendong, itu haram namanya, Syekhul Haram. Maka Nabi benar ya, dipundhut oleh Allah 63. 63 ini seiso kerja Pak, ya kan? Malah sekarang ini di Jepang itu 70 itu sebelum tua itu. Sekarang kan dimudahkan ya. Yang disebut tua itu muda sekarang. Yang disebut orang itu sekarang beda dengan dulu. Dulu swidak itu wis tua, saya enggak swidak. Maka pensiunnya profesor itu 75. Kalau eselon 4D itu yang tidak profesor itu pensiunnya 65. Kalau profesor 75. Wih, sampai ngene. Ya salah. Nih kalau pegawai itu ya. Hadirin para jemaah, kalau umumnya 60.
Kalau umumnya lagi secara menyeluruh dulu 56, sekarang 58. 58 itu pensiun sik iso nyambut itu. Sik seger bisa. Hadirin para jamaah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipundhut oleh Allah 63. Karena minta kepada Allah supaya jangan diberi umur Syekhul Haram itu. Ya dituruti mbek Allah. Hadirin para jamaah, Syekhul Haram ini umur tua itu pancen ngerepoti sing nom-nom. Kalau sudah tua 90, Pak. 90, 95, 100, tapi Mahathir Muhammad kemarin ulang tahun umur 100. Seiso pidato. Tegas ya. Malaysia 100 pas 100 kemarin. Orangnya sik jalan ini Mas. Mungkin di kalangan kita 100 ngono paling ngene sik lembrok ngono wae. Oh. Itu ibu saya kemarin meninggal itu usia 94. Pancen wis tak iso mlaku wis no ya di tempat tidur. Di ujung-ujungnya itu ngono. Tapi sebelum itu saya jalan, tapi gak bisa bongkok gini, Mas. Semoga-moga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya adalah kayak iki mau ya. Nih, itu hak orang tua kepada anaknya. Kalau perlu makan beri, kalau perlu pakaian berikan. Kalau perlu tempat tinggalnya bila memerlukan ya beri, buatkan. Terus itu namanya yang ketiga ini, lebih-lebih ini. Idza taja ahaduhuma ila khidmatihi khadimhu. Kalau keduanya perlu pelayanan, dilayani. Layani, ya. Ini hak orang tua, Pak. Nah, itu sebabnya kemarin dikisahkan tentang Alqamah ya. Masya Allah, tentang Alqamah. Bagaimana Alqamah itu, Masya Allah. Hadirin wal jamaah, sampai walaupun cerita itu ada yang mendoibkan hadis riwayat itu, tapi sudah populer, masyhur. Dari mulai kecil kita sampai penceramah-penceramah, guru-guru agama dulu, kalau menyampaikan kan mesti cerita Alqamah. Saya ingat dulu ya masih guru agama itu cerita Alqamah, sampai terkesan ya. Ya kan ingin mencari dari mana redaksinya, ternyata itu ada di kitab ini kan, kemarin yang saya bawa itu. Bagaimana kisah Alqamah, Masya Allah. Di penghujungnya itu teks hadis riwayatnya ya, sehingga sulitnya dia mengungkapkan kalimat tauhid. Karena siapapun dari kita manusia ini kalau bisa mengakhiri hayat dengan akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Itu kan hadis sahih. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Siapa yang akhir kalamnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, Nabi mengatakan masuk surga orang. Maka Rasulullah SAW kepada para sahabat yang menjenguk, tolong ya ajari ya, talkinkan. Alqamah sedang keadaan yang hebat ini, hebat mau mati, berat. Tolong ditalkin. Ternyata tidak iso. Sampai Rasulullah sendiri datang, iya udah iso. Makanya kemudian Rasulullah bertanya. Ini kalau melihat riwayat yang tidak Rasulullah ya. Intalik ya Bilal fandur. Hal yastati'u Alqamah an yaqula la ilaha illallah. Fala'alla ummu Alqamah takallamat bima laisa fi qalbiha haya'un min Rasulillah. Itu kan ini ya, ditalkan baik sahabat-sahabat yang top-top di sahabat-sahabat, termasuk Bilal di situ. Kak iso, makanya terus matur ke Rasulullah. Rasulullah belum datang. Ya. Umpama saiki WA mungkin ya di video langsung ya. Ya, umpama saiki
Dulu kan tidak ono ngono. Ya. Yang jadi utusan Bilal, yang mungkin Bilal itu giat, mungkin tenaga yo prima, orangnya hitam soalnya. Wong hitam itu kuat-kuat. Mungkin sehingga Bilal yang dikalimu riwayat intolik ya Bilal bandur ngun balik-balik. Kongkon jenguk pratekno talqin ndak iso delok mana Bilal. Sampai Bilal kembali lagi ke Rasulullah, tidak bisa. Akhirnya Rasul tanya, itu kemarin ya, hadirin para jamaah, ada orang tua tinggal ibunya mendapat berita, tolong ibunya suruh ke sini. Ibunya datang, masya Allah. Begitu ibunya datang, Rasulullah meminta supaya mengikhlaskan apa yang terjadi dulu-dulu. Ibunya tidak ngene berat, karena masih saya ingat luka hatiku perbuatan Alqamah, kata ibunya. Apa? Itu diterangkan oleh ibunya Alqamah. Karena Rasulullah jangan dusta ya, ini kan. Ya udah wani Rasulullah. Ini dulu Alqamah sebelum nikah perhatiannya masya Allah kepadaku. Belum makan sesuatu, kalau belum saya makan tidak makan dia. Kalau membelikan jajan, saya dibelikan dulu, ditawarkan saya dulu. Masya Allah. Kalau mau apa-apa saya ditari dulu, saya Joko. Katanya ibunya. Begitu dia nikah, oh masya Allah. Semua ini tidak ada. Masya Allah. Nawari makan, nawari pakaian, tempat tinggal, pelayanan, itu ya, tidak ada. Bagaimana saya minta sini, gak ada yang nuruti untuk melayani saya. Tapi kalau istrinya diperhatikan, masa ini kata ibunya di hadapan Rasulullah, masa para jamaah bukan Allah. Begitu ibunya, aduh, diabaikan hak-haknya tadi 1, 2, 3 itu. Tapi istrinya dinominasikan. Di situ hatinya ibunya ini ngendere kon Alqamah biyen kon ngono. Ini mengimbas pada sakaratul mautnya. Itu sebabnya akhirnya di setting oleh Rasul. Ngene tak obonga ayang Alqamah jan. Kalau kayu Mas ya ngono. Ibu ecek lho krungu. Barang kaya ngono sik dak. Itu ngene ya. Kasih ibu itu ya, memang bagaimanapun ditutupi kepada anak, pasti timbul kasih. Pernah saya cerita ya, tentang siapa itu? Itu Pak Abdul Rahim Nur, guru saya. Itu kan bidang tafsir di Piat dan di IAIN. Sampai saya ngaji di rumahnya dulu. Itu Pak Abdul Rahim Nur. Sekolahnya di mana? Setelah mondok dari Jombang, disekolahkan ke Mesir. Masya Allah. Sekolah Mesir itu aja terbangi berangkatnya. Wih, sampai orang-orang kampung terbangi Pak. Jadi tadi kiai ulama panjenengan. Ya, datangnya dijemput dengan koyok dimanja-manja. Ulama datang setelah datang dari Mesir. Lalu kemudian bapak ibunya seneng lawan anak itu ke Mesir, masya Allah, tadi kiai. Tapi ada sesuatu yang paham tidak sama ya, masya Allah. Apa itu? Bahwa kadang-kadang ibunya ini dielingno, bapak yang ini dielingno, ambek Pak Rohim. Terutama mengkikis tentang bid'ah-bid'ah itu. Ya. Odoknya ini Pak, pokoknya selalu memberikan nasihat. Nah dia dikongkon tak gelem nyunjung tak ini cerita Pak Rohim itu kan dulu saya kan mahasiswa itu ini emang gini kamu goimu ibu wah apa ya akhirnya trek-trekan ya terbuka. Ini kita kontak sekolah tak cita-citono supaya jadi wong sing apik. Tiba ngene balis budimu nurut wong tua. Ngono ku dianggap Pak ya.
komentarnya enggak kamu. Bahkan selalu diluruskan ini wong tua. Kok ini sekolahmu kok mesti ada ini ngomong. Nek sampai koyo ngene sejono omah kan minggat aku. Masa diusir wae. Masa sebelum itu dia minta apa kan? Balik ae dudu susu kun Mas. Sampai kelima nang ngono kan. Pak Rohim ngomongin berapa kalau dinilai rupiahkan akan saya bayar. Masya Allah. Misalnya kalau nggak apa, Masya Allah. Itu tuh kok mah, Pak Rohim siap, keluar dari rumah kita kan, Masya Allah. Jadi tahu, Masya Allah, saya ingat parang itu mau, Masya Allah. Ditangis tidak boleh Mas. Ini orang tua itu kasih sayangnya. Walaupun bagaimanapun anak-anak mesti keteko dengan balik weh. Ya ada. Ditantang ini enggak Mas. Karena diminta balik lah betul susuku. Berapa ngono gitu. Ya Masya Allah. Sekom hujan kemana nih Pak? Mau berangkat temenan ditangisi Kak Teko, Pak Rohim balik, Masya Allah. Tapi akhirnya bagus ya, Masya Allah. Klek akhirnya bagus. Hadirin ada malu ya ini kamu dengan itu kan, Masya Allah. Nih oleh Rasulullah nggak tahu bunga ya ngono barang kayak ngono mau ibu lu diopong iya timbang diopong ke akhirat mau tahu bos iki ngono karena kan sini kedua pak orang ridhoi engkau mau masa mari ngono dek kalau begitu ya Rasulullah saya ridhoi kan selama hidupnya yang mungkin menyakiti hati saya ridhoi saya ucapkan oh ini boleh ngono nek isone pojok sampai mati kita ini punya sesuatu hak yang belum dituntaskan hak orang tua hak yang banyak kan ini kita mulai hak orang tua itu kendalanya bunyi air Pak ya kalau tidak dituntas mau hak seronggo ya mau dituntas lagi bagaimana sampai yang punya hak itu merelakan didolimi misalnya ini orang tua merasa didolimi karena tidak dipenuhi haknya. Masya Allah. 3 itu tadi kan hikmah termasuk pelayanan. Dia lebih melayani istrinya. Itu pengakuan si ibu Alqamah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah pinter ya, bijak Rasul. Ya apa cara tak obong. Paling dia dia obong, masa dia obong kau Raja Namrud lah. Obong Ibrahim. Yuk ngomong hati ibu mau ternyata benar ya Masya Allah akhirnya ibunya melepaskan keriduannya ya iya saya ridho ya begitu seperti itu maka Rasulullah SAW Bilal intolik ya Bilal pandur hal yastati'u Alqamah yaqul la ilaha illallah fala'alla Alqamah takallamat bima laysa fi qalbiha hayat min Rasulillah Bilal cepat dalam Alqamah kok bisa masa memulai la ilaha yang melacak yang berhari-hari dah iso boleh jadi ibunya Alqamah itu ngomong cuma di mulut laisa fi qalbiha tidak nembus ke hatinya hayaan min Rasul mungkin takut malu ada Rasul sehingga dia ngomong iya saya ridhoi kongkong ngecek coba fantalaqa Bilal melayu Bilal oh Masya Allah falam mentaha ilal bab begitu sampai di pintu Alqamah bersuara la ilaha illallah mati Masya Allah si dorong dengar kudu ngomong Alqamah la ilaha illallah terus mati Masya Allah begitu kau yang masa mata meninggal di harinya itu fatahu Rasulullah SAW maka Rasul datang persis loh
Mesti gak ada WA, menterasa Rasul. Tapi Rasul sudah meninggal. Tapi begitu Alqamah ngecek mau, la ilaha illallah. Makanya Rasulullah nyuruh mandikan kapan sholat, kemudian bawa ke kuburan. Rasulullah pidato, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi fa'alaihi laknatullah. Wahai sekelompok kaum muhajirin dan ansar, man faddala zawjatahu, siapa yang melebihkan istrinya ala ummihi, dari ibunya. Ini peringatan buat kita, Pak, Masya Allah. Kadang karena kalau orang laki itu tanggung jawabnya banyak, Pak. Ibu, istri, saudara perempuan, anak perempuan, 4 ya. 4 perempuan ini tanggung jawabnya kita, Pak, orang laki. Dari sisi mana saja nih, nafkahnya ini tanggung jawab ke akhiratnya, Mas. Ya, apalagi ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Pokoknya lanang itu berat, Pak. Sehingga ada ungkapan, ini satu simpulan ya, ungkapan. Kalau istri, adik perempuan, anak perempuan kita itu sampai masuk neraka, kita ditanya, Pak, nanti. Karena tanggung jawab kita. Ku angkusakum wa ahlikum narun. Istri kita masuk neraka, orang tua ibu kita masuk neraka, anak perempuan kita masuk neraka, saudara perempuan kita masuk neraka. Kita ditanya oleh Allah. Makanya melihat urusan-urusan agama enggak kenal, ini tanggung jawab kita, Pak. Ini berat kita. Tapi nek kita masuk neraka, istri tidak ditanya, Pak. Ibu tidak ditanya. Ceritanya bapak nanti. Kalau bapak kita masuk neraka, oh, anak masuk neraka, ya masuk. Istri tidak ditanya, oh, bojomu itu berbuka. Enggak. Tapi nak sama jadi berbuka, ya apa? Oh, masya Allah. Ini, Pak, masya Allah. Oleh karena itu melihat ini, nih tanggung jawab ya kepada ini pertama ibunya, tanggung jawabnya berarti kemana? Nih duniawinya misalnya, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummi fa'alaihi laknatullah wa la yuqbalu minhu sarfun wa la adlun. Nih, siapa yang mengutamakan istrinya dari ibunya, orang itu dapat laknat Allah dan tidak akan diterima ibadah fardu dan sunnahnya. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun, yakni al-faraid wan nawafil. Yang fardu. Ini masya Allah ya. Ini melihat ini. Oleh karena itu senyampang belum dekat ajal kita ya. Senyampang belum mati kita. Selama apalagi mas kalau ada ditunggu orang tua hari ini rebutan ini. Mengenai Mas Hari juga pengajian suwe nanti ada sekarang dan itu kan ngomong saya, ibu saya sakit, Pak, berapa bulan, 1 bulanan ya. Dia lebih mengutamakan ngopeni ibunya. Wih, bagus ini, sampai pengajiannya mandek deh. Pernah ngomong saya, kan sering nggak masuk, terus yang ibu saya sakit, Pak Ustaz, masa di Gresik sana. Hadirin para jamaah, jangankan itu, kemarin sudah dibahas, seorang sahabat datang pada Rasul minta izin perang. Rasul tanya ini, apakah masih ada kedua orang tua? Masih. Openi wong tua ibu. Gak usah mel perang kon, woi. Fafihima jihad. Kamu bakti kepada kedua orang tua itu jihad. Masa semulia wae. Selama perang ini sing budaya, kecuali nek tuntutan itu emergensi koyo Palestina ngono iku semuanya wajib wis.
Itu fardu ain semuanya perang, masih lanang wedok cilik gede. Alhamdulillah dioncang-ancang ke Iran ya kan. Oh, nih dulur Islam Iran gelem ngono. Ndak apa masalah. Entek Islam Palestina. Sing tua sampai sing cilik pancen dintekan pancen dene ndak menghidupi di tempat itu. Tapi Allah mungkin ya gak ridho melihatnya. Walaupun sementara orang sinis memandang Iran Syiah ya kan. Tapi di sini terangnya Syiah gitu. Wong sing Sunni menyengi kabeh ya Allah. Mungkin gak ngerani. Oh, Iran lo punya perang dengan kita. Ambek Iran wis dicoba. Ini caranya Gusti Allah mungkin ya masa. Saiki ludes lumayan lah ya. Lumpuh kekuatannya, senjata-senjata tentaranya, berapa ribu mati kemarin. Tadi malam itu, masa 5 rudalnya itu, masya Allah. Hadirin para jamaah, gini kita kadang-kadang sementara umat Islam itu nyinyir dengan Syiah. Tapi enggak kok ini mau, justru mereka menamakan Republik Islam Iran, ya kan? Si-Islam saya ngomong ya, Republik Islam Iran. Tapi barang Sunni, Salafi itu pun kafir wong. Saya ini Salafi, belo tak kira-kira. Iya, yang mencibirkan pada Iran pun. Belo enggak Palestina dikenek lagi masalah. Kabeh. Ya. Hadirin para jamaah, iku ya paling ini tulisannya Allah. Tapi awamu ya apa yang ndelok koyo ngene. Oh. Ya para jamaah, nah ini sih diantaranya ya. Nih saya kembali ke sini ya, hak orang tua ya pada anak ya Allah. Jangan sampai tak terpenuhi. Itu akan mengimbas pada kehidupan dunia sampai di akhiratnya. Wis kalau ono cerita-cerita wae nek wong iku nang wong tuane gak berbakti. Ini kalau 10 hak ini gak dipenuhi, jangankan seluruhnya ya. Beberapa hal saja itu termasuk durhaka kan. Ya Allah. Termasuk durhaka. Jadi harusnya dipenuhi ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Terus apa lagi ini? Ya coba itu. Makanya ada ayat Allah ini kan. Ya ada ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Mungkin pernah saya sampaikan ya. Munine apa itu? Ali Imran 162. Apa manittaba'adit wa nallahi kama ba'a bisaqatin minallah fama'wahun. Apakah sama orang yang mengikuti ridho Allah dengan orang yang kembali mendapat murka Allah? Apa sama? Di dalam bentuk pertanyaan, "Ifamanittaba'ani wa anallahu tamam ba'a bisa khotim minallahi fama'wahun wa bisal masir." Apa sama orang yang mengikuti keridhaan Allah dengan orang yang kembali itu mendapat murka Allah? Sama enggak? Itu Allah enggak dudukno jawaban dewe duduk. Agak utek ngono. Nggih, Pak Dino. Sudah ketemu? Loh belum. 162 Ali Imran. Ini sing wis ana. Ya terjemahan ada mana? Oh ya di sini ya. Monggo ya Allah. Masya Allah ya kan. Di situ kan nggak ada jawabannya itu. Kan bentuk pertanyaan, adakah atau apakah sama orang yang mengikuti ridho Allah dengan orang yang kembali mendapat murka Allah? Sama enggak? Jawabannya kira-kira sama apa enggak? Ya udah sama ya kan. Nih.
Maka hidup ini coba carilah keridhaan Allah. Dalam hadis ridhollahi fi ridhol walidain. Itu hadis terkenal itu. Wasuktullahi fi suktil walidain. Ridho Allah itu ada di ridhonya orang tua. Murkanya Allah itu ada di dalam murkanya orang tua. Nek dadi wong tua iku murka, Pak, mesti masalah. Sampeyan kok dumonteng-anting sampe Gusti Allah. Dunia gak iso enak bisa. Ya mlebu neraka. Itu kan fama Allahu jahannam wa bi'sal masir. Kalau Allah sudah tidak ridho, mengapa? Karena orang tua tidak ridho pada kita. Maka sebelum terjadi ini, carilah Mas. Ya apa caranya sampai orang tua itu seneng nang awak dhewe. Masyaallah. Ini kalau punya orang tua, ya. Sing ribet nek wong tua jangan kabeh mati. Ya apa caranya? Itu nanti di terakhir bab ini akan dibahas itu kan. Itu karena dulu juga ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul. Apakah masih bisa berbakti kepada orang tua kalau sudah ada semua? Ada, bisa. Enggak disai ya. Paling pertanyaan yang kemarin sudah bertanya. Ini pada jam kalau sampai bisa orang tua itu meridhoi kita, Pak. Masya Allah. Sing aneh-aneh itu sampai dijebol Gusti Allah. Itu banyak kisah kan? Banyak kisah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu ada Nabi Musa. Nabi Musa itu kan, John Nabi Musa. Ini pernah ya, ini dikisahkan. Nabi Musa salah satunya seorang nabi yang kalimullah, bisa bicara dengan Allah. Suatu ketika, Ilahi arini jalisi fil jannah. Tuhan, tunjukkan kepadaku teman yang nyanding padaku nanti di surga, gandeng aku. Tunjukkan kepadaku sekarang ini siapa orangnya. Nabi Musa minta, Ilahi arini jalisi fil jannah. Akhirnya faqala Allah Ta'ala, Allah mengatakan ini, Musa idhab ilal baladil fulaniya ila suqil fulaniya. Sampe nang kono kulo. Seret. Kalau ono pasar iku seret. Kalau ono kampunge wong iku jet biladil fulani, kotae kampung yang ini. Kotae wong iku terus golek ono pasare. Nek ono pasar engko ono wong rajulun qisab wajhu kada. Iku wong dodolan daging. Model profile wong ngene jarene Allah kepada Nabi Musa. Karena mendapat informasi seperti ini, maka langsung Nabi Musa fadhaba Musa goleki ini kota yang disebutkan tadi serat, teman goleki pasar serat. Mari ngene pasar tuh diteluki ini sing betul daging. Sing jagal gini. Mari ngono ana wong ngene metok-metok. Paling iki jarene profil wajah ini. Wah, iki Nabi Musa dengan tahan ya sabar nunggu sampai selesai. Mungkin zaman itu gak ada salat maghrib. Sama Nabi Musa salat maghrib kan kira umat ya. Kalau sampai dinteni memang maghrib. Begitu selesai sampai guru faqadal qasab qit'atal lahmin wa tarha fir zambil. Lalu ini sing dodol daging ngetoki daging cet ditaruh di keranjang seret. Apa ini mau dibawa pulang? Siap pulang. Nabi Musa datang. Hei pulang, apakah sampean bisa menerima tamu nanti? Nah, bisa. Kalau begitu saya akan bertamu. Terus sejak pulang Pak saya ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, Nabi Musa ndeloke, ya apa wong iki? Iki temen ta iki. Sing gandeng aku nunggu surga iki. Delok ilang kae seret. Sampai begitu di rumah, orang ini langsung apa? Ini begitu
Sampai di rumah dia mengeluarkan keranjang. Pertama keranjang yang ada dagingnya. Keranjang yang ada dagingnya ini diambil dagingnya dimasak. Diberi kuasa ya. Sudah sambil menunggu, dia mengambil keranjang yang kedua. Keranjang yang kedua ini itu rotok gede, ternyata ada seperti burung yang di dalamnya itu. Koyok piye. Gak iso bergerak, gak iso ngene meneng ae. Itu dikeluarkan, Mas. Begitu dikeluarkan ini sing koyok piye burung mau marang ngono didusi, Mas. Didusi, dicuci pakaiannya, diganti yang kering, Mas. Lalu ambil itu daging yang sudah dimasak, lalu ngambil piring, disuapi Pak ini, Pak. Karena nggak cukup air, seperti piye, dikeluarkan dari keranjangnya, disuapi. Nabi Musa melihat, oh wong iki lapo kelakuannya. Sedang ngomong-ngomong ya, orang ini perhatiannya sampai ngono. Pokoknya Nabi Musa sampai ini rumahnya seneng Nabi, wes, ya. Istinggalan apa zakatmu. Pokok aku seruntin. Sehingga orang itu buat apa ini, berbuat ini. Tadi datang langsung masak, seret. Begitu sudah masak ini, ambil di keranjang itu, dikeluarkan keranjang, disuapi ini orang yang di keranjang. Ternyata yang di keranjang ini siapa ini? Masa itu sebabnya begitu Nabi Musa ndelok ini saya wong iki apa ya? Selesai seret ya, sudah merasa kenyang, terus dimandikan ini orang. Lalu pakaiannya yang kotor dicuci, dijemur. Lalu orang yang sudah dimandikan diganti pakaian, orang ini ditaruh di angin-angin, dijemur. Selesai seret, baru Nabi Musa bertanya, Masya Allah, apa yang kamu kerjakan itu? Masya Allah, Masya Allah, apa yang kamu kerjakan itu? Nabi Musa bertanya, orang ini ngomong ini, hadihi, ini orang ini adalah ibuku yang sepuh, yang sudah tua tidak bisa apa-apa. Ini disebut usia Syekhul Halim itu, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini terus ini ibu yang seperti koyok piye, colot tidak iso, tangi tidak iso, ini tuh, Masya Allah. Apalagi berjalan. Maka kalau pagi saya berangkat ke pasar, saya letakkan di keranjang. Kalau saya datang saya keluarkan, Masya Allah. Saya suapi, saya beri makanan. Hadirin berjamaah. Jadi koyok ini diceritakan, ini adalah ibuku, Masya Allah. Ayo. Lalu kemudian Nabi Musa pada waktu diperlakukan ibunya dengan anaknya seperti ini, Nabi Musa delok itu, ayo. Ternyata Nabi Musa sempat melihat ini dituturkan anaknya, faharakatil ajuju syafataiha. Orang yang di keranjang itu bergerak dua bibirnya. Apa itu? Itu Nabi Musa dengar. Ternyata gerakan itu qad ra'aitu syafataiha qalata Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ibu iku nduwakno nang anak iku mau ngene, ya Allah, jadikan anakku ini nanti konconya Nabi Musa di surga. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Dirungokno ngene Nabi. Muni ngono Mas. Ibu itu ngono ya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu, begitu setelah siapa ini yang kamu perbuat ini, inna hadhihi walidati qad du'ifat hatta la taqdiru al, ini ibu saya, orang tua saya yang sudah sepuh, tidak bisa apa-apa. Ya Allah, tidak bisa duduk saja, tidak bisa, apalagi berdiri, makan tidak bisa, ngambil tidak bisa. Maka Musa melihat kartunya dibuka ini, Nabi Musa buka kartunya. Ini saya kartunya nggak dibuka, buka ijazahnya. Makanya panjang terus.
Ya kan? Itu dibukukan apa lagi? Bebong ini ibu saya. Itu udah tahu. Kalau yang muntit dari mulai masa sampai rumah, Nabi Musa ada aku. Kalau Nabi Musa buka tuh. Terus kami sana, begitu orang yang buka, siapa ini? Ini ibu saya yang sudah sepuh, tak bisa apa-apa. Nabi Musa sudah tahu, gerakan ini bibirnya, kok ngomong ya? Begitu sudah begitu, baru Nabi Musa buka kartu. Bulan, faqala Musa alaihissalam, lakal bishar, sampai mendapat berita gembira, ya Allah, bishar surga. Apa? Nabi Musa menerangkan, Musa, saya Musa, kata bilang, mana Musa, wa anta jalisi fil jannah, kamu itu temanku nanti di surga, Masa duduk bersama aku, cecer. Karena ketika Nabi Musa minta ke Allah, tunjukkan di dunia di siapa orangnya, Masya Allah. Inisialnya siapa orangnya yang nanti bisa ganti saya di surga. Ya. Nabi Musa minta kepada Allah, jangan kalah dulu, panjang tadi. Allah. Apa itu rahasianya? Ini orang yang kepada ibunya Pak peduli. Ya. Ini kita sekarang kandas. Hari ini jarang. Apalagi kalau sudah menikah, ya Allah, istrinya dilebihkan, ini koma nanti bahaya. Itu si untung itu ibu Eci Ono agar supaya meridhoinya perbuatan yang tidak baik alkom. Masya Allah, bukan? Ya Masya Allah, tersendat-sendat hidup kita. Umumnya kita panjang sampai akhirnya, nundonya wis kakak, pernah dari akhirat. Ini lagi. Tapi kebalikannya, kalau orang itu bisa mendidik orang tua sampai bisa, apalagi doanya ini mau, wih masa, wis tak, nah wis orang tua dong Pak. Dadekno Jokowi presiden itu, tapi masih bisa. Iya kan? SBY dulu, sing di anak karo Megawati, ya Allah, ya kan, diganjel, dia ke ibunya, Bu, sampai dengkul ibu dicium selangit, itu nggak viral. Jadikan presiden, bismillah, jadi Masya Allah, temen. Jokowi ini yang Masya Allah, ibunya itu dulu ya kan, nanti dulu kan. Ya, itu bukannya itu nembus panas Pak. Ya, wis ta, iku zamane biyen kaya iku cerita-cerita ngomong Mas. Itu di Quran itu. Surat apa ngomong? Al Imran ayat 162 eling-eling Mas. Apa man ittaba'a ridwanallahu taman ba'a bisa khotim ridwan syuktullah itu gampang. Ini ayat ini nanggone hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo sampai ini kita ini wong tua terus gak ngridhoi plus Pak, ojo sampai apa mana dipati-pati ono yo mangkat orang mau anakmu gak enak ojo sampai reng. Itu pasti Pak. Allah